Din Syamsuddin berencana membuat partai politik. Dia mengaku proses pembuatan partai politik tersebut sedang berlangsung. Din tidak mengungkap detail partai politik yang sedang dia rancang. Dia juga belum mau membocorkan nama partai politik yang akan dia dirikan. Dia meminta publik bersabar karena proses perancangan masih berlangsung. Dirikan partai politik, ketahuan niat politik Din Syamsuddin. Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Dulu, kami diinisiasi oleh Din Syamsuddin DKK dan kemudian dicurigai akan menjadi partai politik. Kemudian mereka membantah dan menegaskan bahwa kami tidak akan pernah jadi partai politik. Sebenarnya tidak sulit menebak apa tujuan mereka mendirikan sebuah organisasi atau gerakan tertentu. Motif mereka tidak akan jauh-jauh dari politik. Tidak masuk akal jika kita membayangkan mereka melakukan ini demi kemanusiaan atau bidang lainnya. Mereka ini terlalu mudah ditebak niat politiknya, meski mulut mereka terus mengelak dan membantah sekuat mungkin. Dan sekarang mulai kelihatan niatnya. Din Syamsuddin berencana membuat partai politik. Dia mengaku proses pembuatan partai politik tersebut sedang berlangsung. Din tidak mengungkap detail partai politik yang sedang dia rancang. Dia juga belum mau membocorkan nama partai politik yang akan dia dirikan. Dia meminta publik bersabar karena proses perancangan masih berlangsung. Din Syamsuddin hanya memberikan informasi soal basis partai tersebut. Dia memastikan partai tersebut berlatar belakang nasionalis religius, bukan partai Islam. Dia kemudian meminta doa restu untuk kelancaran proses tersebut. Tapi di media lain sudah disebut bahwa nama partai yang dimaksud adalah Partai Pelita. Ini linknya. Sudah kelihatan niatnya kan? Dulu sebelum Pilpres 2019, Din Syamsuddin tidak malu mengakui kalau dirinya siap jika diusung sebagai cawapres Jokowi. Saya tidak paham apa yang membuatnya begitu pede mengakui itu semua. Meski kita tahu orang ini tidak akan punya peluang sedikit pun, tapi kita tetap harus maklumi siapapun berhak diusung. Siapapun berhak bermimpi, meski mimpinya agak sedikit keterlaluan. Mau jadi presiden atau wakil presiden sah-sah saja, asalkan nanti jangan sampai sakit hati kalau harapan tidak terwujud. Setelah Pilpres 2019, Din Syamsuddin mulai aktif menggalang dukungan politik. Dia mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI bersama Gatot Nurmantio dan sejumlah tokoh. Organisasi itu sempat menyita perhatian publik karena mendapat dukungan dari berbagai kelompok di sejumlah provinsi. Tapi perkembangan KAMI terhenti setelah sejumlah deklarator ditangkap polisi dengan tuduhan mendalangi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain menjadi inisiator KAMI, Din juga aktif mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Dia dikabarkan akan mengajukan gugatan terhadap uji formil dan material. Dari penjelasan di atas sudah bisa disimpulkan kalau Din Syamsuddin memiliki ambisi politik tersendiri. Dia tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh dari kelompok sebelah yang teriak-teriak mengkritik pemerintah. Tapi di balik itu semua adalah ada agenda politik. Banyak yang dilakukan kelompok sebelah untuk menggapai nafsu politiknya. Ada yang mendirikan partai politik baru, seperti yang dilakukan oleh Amin Rais. Ada juga yang berusaha mendiskreditkan pemerintah lewat penggorengan isu hangat yang terbaru agar dirinya dan kelompoknya mendapatkan apresiasi. Seperti yang dilakukan Rocky Gerung, Refli Harun hingga Rizal Ramli. Yang ini ngebet banget loh jadi presiden meski tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Ada juga yang menggunakan jalur pintas tapi masih terhalang, yaitu menggugat presidential threshold agar diturunkan hingga 0%. Alasannya agar putra-putri terbaik bangsa bisa ikut serta dalam demokrasi. Padahal itu adalah kemunafikan mereka yang bernafsu ingin memimpin, tapi tidak sanggup dan tidak didukung penuh oleh rakyat. Ada juga yang sekedar ingin bikin sensasi kalau tidak mau disebut bikin gaduh. Caranya menggugat apapun kebijakan dari pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja digugat, Undang-Undang KPK diprotes, Undang-Undang IKN diributkan, Undang-undang lainnya juga dibikin polemik. Mereka ini memang gemar bikin gaduh agar pemerintah dianggap tidak becus dan tidak pro rakyat.
lewat kebijakan yang mereka narasikan sebagai kebijakan tidak berpihak. Kembali lagi ke Din Syamsuddin, mau bikin partai politik, mau jadi cawapres, jangan mimpi deh. Partai-partai baru yang didirikan untuk melampiaskan nafsu politik, apalagi untuk melampiaskan sakit hati di masa lalu, tidak akan pernah jadi benar. Jadi partai Gurem pun sudah boleh bersujud syukur, kayak yang dilakukan Prabowo DKK saat merasa menang Pilpres 2014 dan 2019. Habis didirikan partai politik, next apa? Gugat presidential threshold. Gimana menurut Anda? Sampah di petugas dari SDA Jakarta kembali melakukan pengerukan di sekitar titik lokasi Kalimampang pada Sabtu siang. Para petugas menggunakan eskavator sebanyak 2 buah untuk mengeruk sampah di bantaran Kalimampang. Sebagian warga juga tampak turut membantu pelaksanaan pengerukan Kalimampang dengan menggunakan bambu dan pengeruk sampah lainnya. Itu nggak tahu juga saya, cuman udah. Konyol Pemprov DKI disebut senang diperintahkan mengeruk kali. Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Sekretaris Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Syarif menyatakan Pemprov DKI senang jika diperintahkan mengeruk kali sebagai upaya menanggulangi banjir. Menurut dia, Pemprov DKI memiliki cukup anggaran untuk memproses pengerukan di sejumlah titik rawan banjir. Bahkan dia mengatakan kalau Pemprov DKI dengan senang hati menangani penanggulangan banjir di 13 sungai yang akan dinormalisasi. Tapi saat ini, pengelolaan 13 sungai tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Syarif mengatakan Pemprov DKI tidak bisa asal mengeruk 13 sungai itu tanpa persetujuan pemerintah pusat. Jika masyarakat mengeluhkan banjir akibat limpasan dari 13 sungai normalisasi, pemerintah DKI harus meminta izin pemerintah pusat guna memproses pengerukan. Adakah pendengar yang merasa bingung dengan narasi yang disampaikan? Apa-apaan ini? Pemprov DKI senang disuruh keruk kali adalah narasi konyol dan tidak sesuai dengan kenyataan. Pemprov DKI senang menanggulangi banjir di 13 sungai yang akan dinormalisasi adalah narasi sembarangan yang tidak bakal dipercaya publik. Kalau senang keruk kali, kenapa sampai ada 7 warga yang menggugat Pemprov DKI ke PT UN atas banjir yang terjadi di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 2021? PT UN Jakarta bahkan menghukum Anies untuk mengerjakan pengerukan Kalimampang, Jakarta Selatan secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tidak hanya itu, Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pelamampang. Kata warga, kali terakhir kali dikeruk pada tahun 2017, yang artinya sudah tidak dipedulikan selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Inikah yang disebut dengan suka keruk kali? Yang benar suka pura-pura keruk kali. Warga tidak akan mau repot-repot menggugat ke PT UN jika Pemprov DKI punya inisiatif sendiri mengeruk kali. Gugatan itu justru menjadi bukti keresahan dan kekesalan warga yang sudah berada di puncak.